Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Laksono, yang kami hormati Bu Mafilinda, Kepala Dinas Kesehatan Sleman, Bapak Ibu yang berbahagia, Pak Dwi yang terhormat, dan mohon izin saya menyampaikan bukan teori atau bukan hal-hal yang memang expert Bapak Ibu, tidak. Kapasitas saya di sini menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu apa yang bisa kami potret di wilayah DIY berkaitan dengan kematian ibu dan anak. Seperti tadi yang dikatakan Prof. Laksono bahwa memang sampai bulan Juni ini satu hal yang memprihatinkan kita semua gitu. Maka pada saat saya belum 1 bulan ini menjadi kepala dinas, saya sudah sowan ke Bu Linda dulu, saya mohon diberi bantuan gitu karena beliau senior saya. Dan hari ini sungguh berbahagia saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua yang saya yakin Prof ini akan membantu kami selaku SKPD dari Pemda DIY yang membidangi kesehatan untuk bersama melihat kasus yang terjadi ini. Saya langsung saja Bapak Ibu mohon izin, dan jujur saya juga ini baru belajar karena memang selama ini saya tidak banyak berkecimpung di untuk kesehatan keluarga ataupun program ini gitu. Tapi saya ingin dan saya selalu akan belajar bersama Bapak Ibu, dan saya yakin hari ini saya akan mendapat berkah banyak informasi dari Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, saya mulai dengan analisa situasi yang bisa kami foto atau kami potret di DIY. Ini sudah tidak asing lagi daripada Bapak Ibu, tetapi nyuwun derek dipersani yang ini, gitu yang bawah. Bapak Ibu mudah-mudahan terlihat bahwa ini jumlah penduduk kita ini 3,560 jiwa di DIY. Jumlah bayi 43.704. Jumlah bumil 50.065. Tahun 2000 sampai 2016 di bulan Juni. Sasarannya, Bapak Ibu. Jadi sedikit informasi bahwa kemarin tentang vaksin itu juga kami meminta vaksin ke kementerian itu juga berdasarkan sasaran. Nah, demikian pula apa yang sudah direncanakan oleh teman-teman baik di Dinas Kesehatan di DIY maupun di kabupaten kota. Saya pikir kita sudah menjadi satu kesatuan, kita sama-sama insya Allah memakai data yang memang data di DIY ini di provinsi disumbang oleh Bapak Ibu yang sudah luar biasa di kabupaten kota. Matur, ini adalah fasilitas kesehatan kita yang terpetakan di DIY. Ada 75 rumah sakit. Banyak Bapak Ibu, 75 rumah sakitnya. Rumah sakit umum daerah ada 10. Rumah sakit provinsi ada 2, TNI Polri ada 3, Rumah Sakit Umum Sarjito 1, selebihnya swasta. Bapak Ibu bisa perso bahwa berapa besar rentang kendali baik di DIY maupun terutama di kabupaten kota. Nah, ini PR kita bersama Bapak Ibu. Ada 330 pustu, ada 121 puskesmas dan 627 apotek. Dan saya matur supaya Bapak Ibu bisa menggambarkan betapa sebenarnya di DIY ini sudah banyak vaskes yang didirikan dan beroperasional. Nah, cuma masalahnya kemudian izin operasionalnya masih berlaku apa enggak, kan gitu PR-nya. Kemudian karena pada saat mengevaluasi izin operasional, kemudian para tenaga medis, tenaga paramedis, dan tenaga pendukung lainnya punya kewenangan, kompetensi atau tidak, kan ngaten. Berikutnya Bapak Ibu, ini matur. Tenaga kesehatan yang kami
gambarkan di sini Bapak Ibu adalah peta tahun 2014. Mohon maaf, ini bukan orang sebenarnya. Ini adalah, monggo Bu Isti, ini Bu Direktur Rumah Sakit Wonosari. Jadi data yang di sini Bapak Ibu, non sewu, ini adalah menghitung berapa jumlah SIP, bukan orang. Mohon maaf, ini orang ini karena data ini disumbang dari Vaskes. Jadi kalau Bapak Ibu Mersani, dokter spesialis 1267 ini bukan berarti dokter spesialisnya ada sebanyak ini. Mungkin satu dokter hanya punya 3 izin, punya 2 izin, mengatakan. Jadi ini berdasarkan Vaskesnya kami dapat datanya. Nah sekarang yang sedang dikembangkan oleh teman-teman di bawah komandannya Ibu Dia akan membuat peta jumlah orang. Kemudian nanti akan dikombin dengan jumlah SIP yang ada. Jadi kalau ini data, karena ternyata setelah saya lihat Bapak Ibu di tahun 2015, contoh dokter spesialis di sini tertulis 1267. Tetapi yang menarik, data kami di 2015, dokter spesialis itu menyusut tinggal 927. Begitu juga dengan dokter umum. Dokter umum itu di tahun 2015 hanya sekitar 800. Nah, jadi kemudian kami melihat lagi bahwa ini sebenarnya kami mengklarifikasi bahwa ini adalah data yang disediakan oleh Vaskes. Oke, Bapak Ibu. Nah, kemudian matur lagi ini adalah jumlah bumil dan bayi tahun 2015 di DIY. Nyuwun derek, barangkali nanti ada koreksi. Monggo Dokter Linda, apakah kami keliru? Nyuwun derek dikoreksi. Ini bumilnya sekian di tadi 2015 datanya, tapi sampai Juni ya Bu. Atau ini hanya 2015. Kemudian ini bulinnya, bayi lahir hidup dan bayi lahir mati. Nanti matur lebih rinci lagi Bapak Ibu. Saya cepat aja karena nanti saya sangat berbahagia kalau Bapak Ibu lebih banyak memberikan diskusi pada kami. Kemudian ini Bapak Ibu, teman-teman di Dinas Kesehatan DIY maupun di Kabupaten luar biasa sebenarnya Prof sudah melakukan pendataan luar biasa. Terbukti sudah ada data dari tahun 2009 sampai 2016. Data ini sudah sudah menjadi laporan rutin. Artinya betapa teman-teman di kabupaten ini sudah melakukan upaya yang memang sesuai dengan kewenangannya. Bapak Ibu bisa perso bahwa dari tahun 2009 memang sedikit ada penurunan kematian ibu, kemudian ini yang terakhir di 29. Tadi yang dihentikan Prof Laksono, 2016 baru sampai di Juni kita sudah ada di 29. Dari data ini Bapak Ibu memang di tahun 2015 masih Bantul yang paling tinggi, tetapi di tahun 2016 justru kecenderungan di kota ya Bu, kota. Mengaten Bapak Ibu, ini tren kematian bayi. Untuk menambah informasi pada Bapak Ibu, jadi ternyata Bapak Ibu bahwa beberapa kasus penyebab kematian bayi ini adalah yang terbanyak, juga ini sumbangsih dari teman-teman kabupaten kota dengan kinerjanya, mulai dari BBLR, asfiksia, sepsis, kelainan kongenital, ikterus, pneumonia, diare. Nah, kemudian yang yang lain-lain ini cukup banyak gitu. Yang berikutnya ini Bapak Ibu tadi sudah diaturkan secara kasar. Nah kemudian ini kita memetakan per kabupaten kota. Tahun 2015 memang Bantul paling banyak, kemudian Kulon Progo paling sedikit. Nah tapi tadi Bapak Ibu sudah pirsa bahwa ternyata di bagian ini bergeser, di kota justru yang paling banyak sampai bulan Juni ini. Ngaten nggih?
Nah ini Bapak Ibu sebagian besar tren kematian, penyebab kematian itu mulai dari perdarahan, lagi-lagi ada beberapa kasus yang tercatat bahwa yang tadi rupanya belum diketahui ini juga cukup banyak. 9 gitu ya Bu ini ya, betul ya? Ini 9 ya, nanti datanya lebih lengkap di tahun 2016. Monggo nanti kita bahas. Jadi memang justru yang 9 ini yang mungkin jadi PR bersama. Ini per tahun Bapak Ibu bisa perso, jadi mulai dari yang perdarahan gitu ya, dari sekian jumlah di tahun 2012 kami berupaya untuk menyampaikan pada Bapak Ibu. Nah, kira-kira ini kalau melihat trennya Bapak Ibu, rupanya perdarahan ini masih yang mendominasi kasus kematian ibu dari tahun ke tahun. Nah, ini di tahun 2016 mungkin saya agak tahu. Ini emboli ya Bu? Apa ini? Soalnya warnanya hampir mirip-mirip. Ya, jantung ya Dok ya. Ini jadi sudah bergeser lagi kan Bapak Ibu, bukan penyakit-penyakit yang menular atau infeksi. Nah Bapak Ibu matur pada Bapak Ibu sekalian, pada Prof. Laksono bahwa ada beberapa kebijakan yang sudah disusun bersama teman-teman, baik dari kementerian maupun provinsi dan kabupaten kota, bahwa kebijakan dan strategi kami ini tetap berdasarkan pada continuum of care. Bagaimana kita menyiapkan pelayanan pada pasangan usia subur dan wanita usia subur sampai fase-fase itu diintervensi. Mudah-mudahan Bapak Ibu perso yang ini, yang di belakang, mohon maaf kalau tidak terlihat, jadi mulai di pelayanan untuk pasangan usia subur ini mulai sudah dilakukan konseling. Tapi sebenarnya juga konseling ini juga sudah ada di sini Bapak Ibu. Nah jadi sebenarnya teman-teman sudah punya strategi yang melihat ini. Jadi sudah satu step masa fasenya itu sudah diintervensi. Kemudian yang menjadi PR kan tadi Prof. Laksono ngendiko dari hulu sampai ke hilir kami berupaya itu. Ngaten nggih, Bapak Ibu, jadi mulai di kegiatan pada intervensi untuk pasangan usia subur ini mulai dari konseling Kespro sampai KIE Kespro untuk calon pengantin. Kemudian ada juga program kesehatan reproduksi terpadu. Nanti kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi, nanti mungkin Bu ini akan menambahkan apa yang saya haturkan. Kemudian pada masa persalinan, nifas atau neonatal, juga kami lakukan kebijakan strateginya, yaitu tentang program perencanaan pencegahan persalinan komplikasi. Nah, jadi sudah, saya tidak tahu ini sudah segini banyak program Bapak Ibu, sampai teman-teman tidak hanya di provinsi, di kabupaten pun kalau namanya sudah program ini nih nggak pernah berhenti, gitu, sampai ke bawah. Nah, sampai Bapak Ibu yang baru kemarin DIY menjadi salah satu percontohan adalah bagaimana pemanfaatan buku KIA ini. 9 negara belajar pada DIY. Bagaimana pentingnya buku KIA untuk memantau kehamilan sampai kelahiran tersebut. Nah ini kan sebenarnya yang menjadi prihatin juga pada saat orang lain belajar pada kita, kemudian kasusnya di kita malah menjadi meningkat. Demikian pula, mohon maaf, demikian pula untuk bayi. Nah ini Bapak Ibu. Jadi pelayanan atau upaya promotif dan preventif itu memang sudah dilakukan.
tentu saja tidak meninggalkan rehabilitatif dan ataupun kuratifnya gitu ya. Sampai mungkin screening nanti mungkin Pak Elvi yang Jam Kesos yang punya program ini nanti juga bisa menginformasikan gitu, menambahkan informasi bagaimana program Jam Kesos itu mendukung upaya untuk kesehatan ibu dan anak ini gitu. Sekilas Bapak Ibu, ini kebijakan teknis. Kalau tadi kami sudah matur tentang kebijakan secara umumnya, maka secara teknis kami di Dinkes, jadi non sewu kalau saya matur Dinkes berarti dengan kabupaten kota, karena teman-teman di kabupaten kota akan bersama dengan provinsi itu melaksanakan kegiatan yang saling mendukung. Jadi mulai dari meningkatkan pelayanan KIA, termasuk KB, kemudian intervensi prioritas, tentu saja mengevaluasi bagaimana penyebab utama kematian bayi, ibu dan balita. Nah ini juga bagaimana nakes-nakes di fasilitas kesehatan kita update ilmu, kompetennya dan kemampuannya, dan yang tak kalah penting adalah meningkatkan kualitas pelayanan emergensi. Saya pikir Ponek dan Ponet juga masih terus jalan dan kemudian juga dilakukan monitor. Jadi Bapak Ibu sebenarnya Ponek-Ponet ini kan juga sangat bermanfaat gitu nggih dalam program ini. Berikutnya adalah tadi sudah matur bagaimana kualitas tenaga, kemudian sumber daya. Sebenarnya tadi kalau benar Prof, mungkin kita tidak boleh lagi mengatakan bahwa dananya nggak ada, gitu. Karena memang nggak kurang-kurang sebenarnya Bapak Ibu, gitu ya. Walaupun sekarang ada rasionalisasi atau efisiensi baik di APBD maupun di APBN yang kurang lebih sekitar 20%. Sekitar 20%. Nah ini bukan berarti kemudian program-program yang artinya kami tetap memprioritaskan program-program yang memang menjadi unggulan atau menjadi skala prioritas baik secara di kementerian maupun di DIY itu sendiri. Dan yang berikutnya adalah ini Bapak Ibu, standar pelayanan kesehatan ini. Terima kasih pada Sleman di mana puskesmasnya sudah terakreditasi semua. Saya pikir itu satu upaya yang luar biasa bagaimana menempatkan sumber daya tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensinya. Dan yang luar biasa di setiap puskesmas di Sleman sudah punya psikolog. Gitu ya Dr. Linda ya. Dan ini kan saya berharap juga di kabupaten lain juga seperti itu. Barangkali juga kasus atau hal yang terjadi saat ini juga berkaitan dengan hal itu, gitu ya Bapak Ibu. Memberdayakan keluarga dan masyarakat. Nah ini PR kita bersama. Jadi tadi Prof Laksono menyampaikan sebenarnya ini bagaimana keluarga dan masyarakat siap untuk juga mendukung program ini. Betul pemerintah baik di kabupaten maupun di provinsi memang menempatkan ini sebagai skala prioritas programnya. Sampai kemarin pada saat Menpan datang juga Prof, itu juga disampaikan contoh dari Dinkes itu ya tentang KIA juga. Nah kemudian peningkatan kerjasama, nah ini tadi. Kami berharap memang OP, organisasi profesi ini benar-benar bisa bukan menggrading, tapi menempatkan tenaga medis, kompetensi tenaga medis itu sesuai dengan kewenangan atau kecukupan sarana prasarana di fasilitas kesehatan. Gitu. Kemudian peningkatan pemanfaatan pembiayaan kesehatan. Ini sebenarnya adalah kami sarikan lagi dari slide yang continuum of care tadi. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ini yang kami haturkan sampai hari ini kami masih mengharapkan atau kami terus mengedukasi dan mengadvokasi pada pemanfaatan buku KIA ini sangat penting. Walaupun kemarin salah satu tenaga kesehatan kami, tenaga kesehatan teladan itu kalau tidak keliru dan itu juga punya satu inovasi gitu ya. Karena ini tadi
ternyata pemanfaatan buku KIA ini juga bergeser. Artinya ibu-ibu sekarang kurang menarik atau kurang care dengan buku KIA ini. Nah, ini dia Bapak Ibu, apakah ini juga menjadi satu masalah atau menjadi satu hal yang perlu kita evaluasi kembali. Dan saya pikir Bapak Ibu sudah pirsa dari sekian banyak kegiatan ini, terutama teman-teman kabupaten kota, kita sudah lakukan ini, gitu. Dan yang terakhir ini adalah salah satu terobosan juga, Bapak Ibu, bagaimana tadi di dalam continuum of care, kami juga mengupayakan bahwa pembiayaan itu juga dari hulu sampai ke hilir, tidak hanya di hilirnya saja, gitu ya. Nah, ini teman-teman di Jamkesos juga luar biasa. Mengatakan mungkin sekilas yang bisa saya sampaikan, Prof. dan Bapak Ibu. Sekali lagi, Bapak Ibu, ini adalah potret kondisi yang ada di wilayah DIY. Dan terima kasih atas komitmen Bapak Ibu yang hari ini bersama-sama akan membahas. Sekali terima kasih, Prof. atas kesempatan kami menghaturkan apa yang bisa kami berikan pada Bapak Ibu semua. Matur nuwun, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.